Ada sebuah kisah tentang seorang wanita yang tega mencelakai serta merenggut hidup seluruh anggota keluarga dan orang-orang terdekatnya hanya demi dana asuransi. Gilanya, sang wanita juga bahkan tak segan-segan membakar rumahnya sendiri hingga rumah sakit demi memuluskan segala aksi gilanya itu. Inilah kisah tentang pengeksekusi berantai paling cantik di Korea Selatan yang mendapatkan nilai sempurna dalam tes psikopat. Jadi, begini kisahnya. Om In Suk, atau yang lebih akrab dikenal sebagai Lady Om, adalah seorang wanita berusia 29 tahun yang lahir pada sekitar tahun 1976 di Gangnam, Korea Selatan. Lady Om berasal dari keluarga yang biasa-biasa saja tetapi berkecukupan. Untuk itu, dirinya pun bisa tumbuh dan menempuh pendidikan dengan baik selayaknya orang-orang pada umumnya. Di keluarganya, Lady Om adalah seorang putri tengah dan memiliki seorang kakak laki-laki dan seorang adik laki-laki. Tak disebutkan di mana ayah Lady Om berada, tapi dari yang diketahui, dirinya hanya tinggal bersama ibu, adik laki-laki, dan kakak laki-lakinya saja. Orang-orang di sekitar Lady Om menggambarkan Lady Om sebagai wanita yang cantik dan berperawakan bagus. Bahkan, saking cantiknya, keluarga dan orang-orang terdekatnya menyebutkan bahwa paras Lady Om mirip dengan seorang aktris terkenal di Korea Selatan yang bernama Park Jin-hee. Setelah lulus SMA, Lady Om tidak melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi dan lebih memilih untuk langsung bekerja. Berbekal wajahnya yang cantik, tak butuh waktu lama, Lady Om pun langsung mendapatkan pekerjaan sebagai sales representatif di salah satu perusahaan asuransi. Kala itu, karena pekerjaannya terletak di daerah Gyeonggi-do, Lady Om pun secara mandiri pindah dan tinggal di wilayah itu agar lebih dekat dengan tempat kerjanya. Ketika dirinya sudah bekerja, Lady Om pun mulai mengubah gaya hidupnya karena merasa sudah bisa menghasilkan uang sendiri. Saat itu Lady Om pun mulai hobi berfoya-foya. Kala itu, semua uang hasil kerjanya digunakan Lady Om untuk memenuhi gaya hidup dan kesenangan pribadinya. Setiap hari gadis itu pergi ke salon, membeli barang-barang mewah, hingga makan di restoran-restoran mahal. Saking borosnya, dikisahkan Lady Om bahkan pernah naik taksi dari Gyeonggi-do ke Seoul pada tengah malam, hanya karena ingin makan semangkuk bubur. Tak hanya itu, ketika sampai di Seoul, ia juga menghubungi salah satu kenalannya di sana untuk menolongnya mendapatkan bubur yang diinginkannya tersebut. Kala itu, Lady Om bahkan harus mengeluarkan uang sebesar 16.000 won hanya untuk semangkuk bubur. Yang mana, jika dibandingkan dengan rupiah saat ini, 16.000 won Korea Selatan itu bisa setara kira-kira sebesar 182.000 rupiah. Singkat cerita, ketika usianya telah menginjak awal 20-an, Lady Om berpacaran dengan seorang lelaki yang tidak disebutkan namanya di media Korea Selatan. Kemudian, tak butuh waktu lama, karena sudah saling cinta, Lady Om dan pacarnya pun tiba-tiba saja memutuskan untuk langsung mendaftarkan pernikahan mereka, sehingga status mereka pun langsung berubah menjadi suami istri. Setelah menikah, Lady Om memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya dan menjadi istri yang tinggal dan mengurus rumah sepenuhnya. Namun, meskipun sudah tidak bekerja lagi, kebiasaan buruknya yang boros dalam menggunakan uang tak juga menghilang. Dengan menggunakan sisa-sisa uang hasil kerjanya serta uang dari suaminya, Lady Om pun masih sibuk berfoya-foya dan membeli barang-barang mewah. Walaupun Lady Om sangat boros sebagai seorang istri, pernikahannya bisa dibilang berlangsung dengan sangat baik. Lady Om dan suaminya saling mencintai satu sama lain dan kehidupan rumah tangga mereka pun terlihat sangat bahagia. Bahkan, tak lama setelah menikah, Lady Om dan suaminya pun langsung dikaruniai dengan seorang buah hati yang berjenis kelamin perempuan. Sayang, kebahagiaan mereka itu tak berlangsung lama. 3 tahun setelahnya, tepatnya pada tanggal 17 Februari tahun 2000, sebuah kecelakaan terjadi di rumah mereka, di mana
Saat itu putrinya yang baru berusia 3 tahun meninggal dunia karena jatuh dari meja dan mengalami gegar otak. Saat itu, sebagai seorang ibu yang baru saja kehilangan buah hatinya, Lady Om tentu saja merasa sedih. Namun, selain perasaan itu, ada perasaan lain yang mendominasi hatinya kala itu. Lady Om menyesal karena saat itu belum mendaftarkan asuransi jiwa kepada putrinya yang baru saja meninggal. Padahal, jika saja putrinya itu memiliki asuransi, tentu saja orang yang menjadi penerima manfaatnya adalah dirinya. Apalagi saat itu uangnya memang sudah menipis dan suaminya pun sudah menyuruh Lady Om untuk hidup lebih hemat. Sehingga demi memenuhi gaya hidupnya yang boros itu, Lady Om pun harus mulai memutar otak untuk mendapatkan uang lebih. Berbekal pikiran itu, Lady Om pun tidak ingin berbuat kesalahan lagi. Untuk itu, hanya sebulan setelah putrinya meninggal dunia, Lady Om pun mulai mengambil 4 polis asuransi jiwa dan kecelakaan atas nama suaminya dengan dirinya sebagai penerima manfaatnya. Sebagai seorang mantan sales representatif di sebuah perusahaan asuransi, Lady Om tentu saja mengerti bagaimana asuransi bekerja dan bagaimana cara agar dirinya bisa mendapatkan keuntungan dari hal tersebut. Berbekal kemampuan dan pengetahuannya itu, Lady Om pun mulai memainkan segala trik kejahatannya dan menghalalkan segala cara demi mendapatkan dana asuransi milik suaminya itu. Untuk memulai aksinya, pada bulan April tahun 2000, pertama-tama Lady Om membeli sebuah obat tidur yang juga merupakan obat antidepresan. Tujuannya, obat itu kelak akan diberikan Lady Om kepada suaminya agar suaminya itu tak mengingat apapun yang terjadi setelahnya. Sebagaimana rencananya, entah bagaimana caranya, Lady Om pun kemudian memberikan obat tersebut kepada suaminya dalam dosis yang melebihi batas, hingga sang suami pun langsung jatuh tertidur. Lalu, setelah suaminya tertidur, Lady Om pun dengan tega langsung mendorongnya dari ranjang dengan sangat keras. Sayang, percobaan pertamanya itu belum menghasilkan apapun, karena keesokan harinya, suaminya masih baik-baik saja dan sepertinya hanya terkena gegar otak ringan saja. Sore harinya, suami Lady Om pun mengeluh kepada Lady Om bahwa seluruh badannya terasa sakit. Mendengar itu, Lady Om pun melihat sebuah kesempatan. Berpura-pura peduli, Lady Om pun menawarkan obat kepada suaminya, yang mana sebenarnya obat itu adalah antidepresan yang serupa dengan obat yang kemarin. Kala itu, tanpa rasa curiga, suaminya pun menerima obat tersebut dan langsung meminumnya. Hingga seketika, suami Lady Om pun langsung kembali tertidur. Kali ini, Lady Om pun mendorong suaminya lebih keras lagi, hingga kepalanya kembali terbentur dengan sangat keras. Aksi keduanya ini bisa dibilang cukup berhasil, karena setelah itu, suaminya mengalami gegar otak yang cukup parah, dan ia pun akhirnya berhasil menerima manfaat asuransi sebesar 340.000 won atau sekitar 3,8 juta rupiah pada tanggal 28 April tahun 2000. Merasa kurang dengan uang asuransi pertama yang diterimanya, Lady Om pun kembali memutar otaknya. Kali ini, rencananya lebih gila lagi. Mengingat manfaat asuransi tertinggi setelah meninggal dunia di Korea adalah kehilangan penglihatan atau kebutaan, Lady Om pun mulai berencana untuk merenggut penglihatan suaminya. Untuk menjalankan aksi selanjutnya itu, pada pertengahan Mei tahun 2000, Lady Om pun kembali memberikan obat tidur sekaligus antidepresan kepada suaminya. Lalu, setelah suaminya itu tidur, Lady Om pun kemudian mengambil sebuah peniti dan menusukkannya ke kedua kornea mata suaminya, hingga suaminya itu pun mengalami kebutaan. Ketika bangun di pagi hari, suami Lady Om pun kaget karena matanya tiba-tiba saja terasa sangat sakit dan ia tidak bisa melihat. Saat kondisinya diperiksa dokter, pria itu pun divonis buta permanen karena kerusakan di kornea matanya. Tetapi, tak ada satupun orang yang mencurigai Lady Om karena dengan mahirnya, wanita itu bersikap seperti istri yang baik dan setia di depan suaminya dan di depan semua orang. Masih belum puas dengan uang yang diterima setelah membuat suaminya buta. 1 tahun kemudian, tepatnya di awal Juni tahun 2001, Lady Om kembali berulah.
Kali ini, seperti biasanya Lady Om kembali memberi suaminya itu obat antidepresan. Tetapi sebelum suaminya itu tidur, Lady Om membuatnya berjalan sendirian dan kemudian melemparkan minyak panas ke wajahnya hingga terluka. Saat itu kejadiannya memang terasa seperti sebuah kecelakaan dan Lady Om pun dapat kembali mencairkan dana asuransinya. Sampai sini, segala perbuatan jahatnya itu belum juga terbongkar karena sikapnya memang sangatlah sempurna dalam menjaga suaminya yang sakit. Adapun suami Lady Om juga sama sekali tak pernah menyangka jika istrinya lah yang telah membuatnya menjadi seperti itu. Karena dirinya tak pernah ingat apa yang sebenarnya terjadi ketika tragedi-tragedi itu menimpanya. Kemudian, beberapa bulan setelahnya, tepatnya pada tanggal 9 September tahun 2001, lagi-lagi Lady Om pun memberi obat tidur kepada suaminya. Lalu, ketika suaminya tertidur, Lady Om berjalan mengambil pisau di dapurnya, dan kemudian ia pun kembali untuk mengayunkan benda tajam yang dibawanya itu ke perut suaminya. Setelah cairan merah mengucur dari luka suaminya, Lady Om pun membawa suaminya ke rumah sakit dan mengatakan kepada dokter bahwa belakangan suaminya memang mengalami depresi berat akibat kebutaan dan luka bakar sebelumnya. Untuk itulah, saat itu suaminya melukai dirinya sendiri. Merasa pernyataan Lady Om masuk akal, dokter pun mempercayai ucapannya. Akhirnya, dari situ Lady Om pun lagi-lagi mendapatkan manfaat asuransi dari tragedi yang menimpa suaminya. Sebenarnya saat itu suami Lady Om sudah mulai curiga atas segala kemalangan yang terjadi secara bertubi-tubi kepadanya. Bahkan ketika dokter menyarankan beberapa hal untuk mengurangi gejala depresinya, suami Lady Om membantah dengan keras dan mengatakan bahwa dirinya sama sekali tidak menderita depresi. Melihat respon suaminya kala itu, Lady Om pun mulai merasa posisinya sudah tak aman lagi. Lady Om pun bersiap melakukan sesuatu yang lebih besar, yaitu merenggut nyawa suaminya. Pada tanggal 15 Januari tahun 2002, dini hari pada pukul 4 pagi, setelah sebelumnya suaminya kembali ia berikan obat antidepresan, Lady Om pun kembali mengayunkan senjata tajam ke perut suaminya. Kali ini, cedera yang dibuat Lady Om cukup parah karena organ dalam suaminya sampai rusak dan perlu diopname sampai 3 minggu lamanya. Selama suaminya dirawat di rumah sakit, Lady Om berkenalan dengan seorang wanita berusia 34 tahun karena wanita itu dirawat di kamar yang sama dengan kamar suaminya. Gilanya, karena suaminya tak kunjung meninggal sementara tagihan rumah sakit semakin membengkak, Lady Om pun memberikan obat tidur kepada wanita kenalannya itu. Kemudian, ia mencuri kartu kreditnya dan menarik uang sebesar 3,7 juta won atau sekitar 41,9 juta rupiah dari kartu kredit wanita itu. Uang itu pun kemudian Lady Om gunakan untuk membayar rumah sakit dan berfoya-foya. Namun, entah bagaimana caranya, tindakan gilanya itu tidak ketahuan sama sekali oleh sang pemilik kartu sampai suaminya keluar dari rumah sakit. Kesal karena sang suami tak kunjung meninggal dunia padahal uangnya sudah habis. Pada tanggal 3 Februari 2002, sekitar pukul 10 malam, Lady Om pun kembali mengayunkan senjata tajam ke arah suaminya setelah suaminya itu tertidur karena meminum obat antidepresan. Kemudian, tanpa perikemanusiaan, kali ini Lady Om tak hanya membuat satu luka di perut suaminya, tetapi beberapa luka di area lainnya juga. Dan seperti sebelum-sebelumnya, Lady Om pun menyamarkan aksi kejinya itu dengan mengatakan bahwa suaminya telah menyakiti dirinya sendiri. Akhirnya, karena luka yang terlalu banyak, suami Lady Om pun menghembuskan napas terakhirnya karena menderita selulitis. Setelah suaminya meninggal, Lady Om pun bertingkah selayaknya istri yang terpukul karena telah ditinggalkan oleh suaminya. Lady Om bahkan membuat upacara yang layak untuk suaminya, seolah-olah bukan dirinya yang telah merenggut nyawa suaminya. Kala itu, aktingnya benar-benar luar biasa, hingga tak ada satupun orang yang mencurigainya sebagai pengeksekusi suaminya sendiri. Akhirnya, setelah suaminya meninggal, Lady Om pun menerima dana asuransi sebesar 280 juta won atau sekitar 3,1 miliar dalam rupiah. Hanya beberapa bulan setelah suaminya meninggal dunia, tepatnya pada bulan Mei 2002, Lady Om yang masih muda dan berparas cantik pun segera mendapatkan kekasih baru. Kekasihnya kali ini diketahui memiliki marga Hong dan merupakan seorang mantan atlet.
Untuk memikat Hong, Lady Om pun menyembunyikan statusnya yang sudah pernah menikah. Tak hanya itu, ia juga bersikap seolah-olah dirinya berasal dari keluarga menengah atas yang hidup dengan kemewahan. Adapun sumber dana yang digunakan untuk mendukung penipuannya kepada Hong itu tentu saja berasal dari uang asuransi jiwa milik suami pertamanya. Setelah tinggal bersama, Lady Om dan Hong pun semakin mesra dan harmonis dari hari ke hari, seperti pasangan pada umumnya yang saling mencintai. Namun, tujuannya berpacaran dengan Hong tentu saja bukan hanya sekadar untuk cinta belaka. Karena setelah berhasil dengan trik asuransi sebelumnya, kali ini Lady Om pun mencoba peruntungannya sekali lagi dengan berencana menguras uang dari Hong melalui asuransinya. Masalahnya, Lady Om tak berhak mendapatkan manfaat asuransi dari Hong apabila tak memiliki hubungan keluarga dengan lelaki itu. Sayangnya, Hong sepertinya terlalu nyaman hidup bersama Lady Om tanpa ikatan pernikahan. Sehingga, walaupun mereka telah berbulan-bulan berpacaran dan tinggal bersama, Hong tak kunjung mengajak Lady Om untuk menikah. Diperlakukan seperti itu, Lady Om pun mulai frustasi karena uangnya mulai menipis. Ditambah setelahnya malah muncul masalah baru di antara mereka, yaitu Lady Om mulai hamil. Tak kuat menunggu Hong yang tak kunjung mengajaknya menikah. Pada pertengahan November tahun 2002, Lady Om pun mulai menjebaknya. Masih dengan menggunakan obat antidepresan andalannya, Lady Om kemudian mendorong Hong yang telah jatuh tertidur dari ranjang hingga pinggul lelaki itu memar dan tulang ekornya retak. Akhirnya, karena cedera itu, Hong pun jadi harus dirawat di rumah sakit selama beberapa hari. Dan di saat itulah, Lady Om pergi ke kantor distrik sendirian untuk mendaftarkan pernikahannya dengan Hong. Tak hanya itu, Lady Om juga mendaftarkan beberapa polis asuransi atas nama suami barunya itu. Dan tentu saja, dengan dirinya sebagai penerima manfaatnya. Kemudian, setelah melakukan hal itu, Lady Om pun bersikap biasa seolah tak terjadi apa-apa. Sampai akhirnya, 1 bulan kemudian, tepatnya pada tanggal 14 Desember tahun 2002, Lady Om pun mulai kembali menjalankan aksinya. Seperti yang sudah dilakukannya sebelum-sebelumnya, Lady Om pun mulai memberi suami keduanya itu obat antidepresan hingga suaminya itu tertidur pulas. Dan ketika Hong telah tertidur, Lady Om pun kembali menggunakan jarum peniti untuk melukai mata Hong dan menjadikannya kehilangan penglihatan. Tak berhenti di situ saja. Masih di bulan Desember, entah bagaimana caranya Lady Om juga membuat Hong mendapatkan luka bakar beberapa kali hingga Hong harus berkali-kali dirawat secara intensif di rumah sakit. Di situasi itu, Lady Om pun kembali memainkan perannya sebagai istri yang sempurna untuk mengelabui semua orang. Bahkan, saking hebatnya akting Lady Om, saat itu orang tua Hong pun bahkan jadi sangat bersimpati dan merasa sangat berterima kasih kepada Lady Om karena telah merawat putra mereka. Setelah beberapa bulan menemani Hong menjalani perawatan intensif di rumah sakit karena luka-lukanya, pada tanggal 12 Februari tahun 2003, Hong pun akhirnya menyerah. Lelaki itu dinyatakan meninggal dunia di rumah sakit karena penyakit selulitis atau infeksi luka, sama persis seperti apa yang dialami oleh suami pertama Lady Om. Setelah suami keduanya itu meninggal dunia, untuk mencegah rasa curiga orang-orang sekaligus untuk menebus rasa bersalahnya, Lady Om pun menyelenggarakan upacara kepergian Hong dengan hikmat sebagaimana yang dilakukannya kepada suami pertamanya. Tak hanya itu, Lady Om juga bahkan menyelenggarakan kembali upacara pernikahan sederhana untuk mengenang Hong dan menegaskan bahwa dirinya adalah istri Hong. Melihat hal itu, semua orang pun tentu saja jadi sangat bersimpati kepada Lady Om. Jangankan menaruh curiga, mereka malah turut kasihan dengan keadaan Lady Om yang ditinggal oleh suaminya saat sedang mengandung. Lady Om berhasil membuat citra seolah dirinya memang benar-benar sangat mencintai mendiang suaminya itu. Citra itulah yang memang dicari dan berusaha dibentuk oleh Lady Om. Karena ketika semua orang tengah sibuk terkesima dengan apa yang diperbuatnya,
Barulah di situ Lady Om mulai bergerak untuk mencairkan dana asuransi milik Hong yang saat itu jumlahnya mencapai sebesar 38,8 juta won atau sekitar 440,2 juta dalam rupiah. Setelah Hong meninggal dunia, Lady Om pun pulang ke rumah orang tuanya karena saat itu dirinya masih dalam kondisi mengandung buah hatinya dengan Hong, sehingga membutuhkan bantuan dari ibunya. Meskipun Lady Om tiba-tiba pulang dengan kondisi berbadan dua, ibu maupun saudara-saudara Lady Om tak pernah memarahi ataupun menghakimi wanita itu. Dengan tangan terbuka, mereka semua menerima kedatangan Lady Om dan bahkan membantu wanita itu melewati masa-masa berat kehamilannya sampai akhirnya Lady Om melahirkan seorang putra. Tinggal di rumah orang tua dengan seorang buah hati dan tanpa penghasilan membuat uang hasil pencairan asuransinya pun habis seketika. Di tengah kesulitan ekonomi itu, Lady Om tentu terpaksa harus memutar otak lagi untuk mendapatkan uang. Dan gilanya, saat itu yang terpikirkan olehnya hanyalah kenapa dirinya tak mengambil manfaat asuransi dari keluarganya saja. Dengan begitu, Lady Om pun mulai kembali merancang beragam skenario kecelakaan dengan sasaran korbannya kali ini adalah ibu, kakak laki-laki, dan adik laki-lakinya sendiri. Pada tanggal 26 Juli tahun 2003, Lady Om mulai bergerak melakukan misinya dengan mencampurkan obat antidepresan andalannya ke dalam jus buah delima kesukaan ibunya. Kemudian, ketika ibunya telah terpancing untuk meminum jus itu, hingga akhirnya tertidur pulas di kamarnya, Lady Om dengan mengendap-endap masuk ke kamar dan masukkan jarum suntik sebesar 500 cc untuk merusak kornea mata ibunya. Akhirnya, tindakannya itu pun membuat ibunya menjadi buta karena menderita katarak traumatik dan lain sebagainya. Selesai dengan ibunya, Lady Om pun kemudian beralih ke kakak laki-lakinya. Malam hari di tanggal 2 November tahun 2003, Lady Om mengajak kakak laki-lakinya minum alkohol bersama tanpa sang kakak tahu bahwa alkoholnya telah dicampur dengan obat antidepresan. Kemudian, ketika obat tersebut mulai bekerja, Lady Om tiba-tiba saja menyiramkan asam klorida yang bersifat klorosif ke mata sang kakak. Sehingga sang kakak pun masuk ke rumah sakit selama beberapa hari dan turut mengalami kebutaan pada mata sebelah kirinya. Namun, kakaknya berbeda dari korban-korban sebelumnya. Meski tidak begitu ingat dengan apa yang terjadi di malam di mana tragedi itu menimpa dirinya, kakak Lady Om langsung menyebut nama Lady Om begitu ditanya oleh dokter, meskipun tidak diketahui secara spesifik apa yang dikatakannya kepada dokter kala itu. Mendengar pernyataan kakaknya, Lady Om pun tentu saja langsung panik, merasa kakak laki-lakinya dapat menjadi ancaman untuknya. Lady Om pun sempat mencoba mengeksekusi kakaknya sendiri dengan berusaha memasukkan obat-obatan ke dalam tabung infus sang kakak. Tetapi usahanya itu gagal dan kakaknya pun masih tetap hidup. Setelah gagal mengeksekusi kakak laki-lakinya, pada awal tahun 2004, Lady Om pun kabur dari rumah dan membeli sebuah unit apartemen di daerah Namyangju untuk ia tinggali bersama putranya. Saat itu, Lady Om memang sudah berhasil mendapatkan total 266 juta won atau sekitar 3 miliar rupiah setelah mencelakai ibu dan kakak laki-lakinya. Uang tersebut pun tentu saja Lady Om gunakan untuk berhura-hura dan kembali hidup dalam kemewahan. Baru saja 1 tahun Lady Om kembali hidup dalam kemewahan, tiba-tiba saja pada bulan Januari tahun 2005, putranya terjangkit suatu penyakit serius sehingga mengharuskannya untuk dirawat inap di rumah sakit. Di kondisi itu, Lady Om pun bingung harus berbuat apa, sedangkan uangnya sudah menipis karena ia pakai untuk berfoya-foya selama 1 tahun ini. Di tengah kebingungan itu, Lady Om pun tiba-tiba saja memutuskan untuk menjual apartemennya. Namun, ketika tiba hari di mana pemilik rumah barunya akan datang, dirinya belum mengemas barang-barangnya sama sekali. Lady Om yang panik, tiba-tiba saja membakar unit apartemennya hingga unit yang lain terkena dampaknya. Dengan begitu, hari kepindahan pun jadi bisa diundur karena pihak apartemen harus melakukan renovasi terlebih dahulu. Setelah membakar unit apartemennya sendiri, Lady Om kemudian berencana mencairkan asuransi keluarganya lagi dengan membakar rumah orang tuanya.
Masih di bulan Januari tahun 2005, tepatnya pada malam hari, Lady Om pun mengendap-endap masuk ke rumah orang tuanya. Saat itu, ia pun masuk ke kamar adik laki-lakinya dan kemudian bakar selimutnya sebelum kemudian kabur. Untung saja, kala itu kakak laki-lakinya yang masih dapat melihat dengan satu mata langsung menyadari kebakaran itu dan langsung menyelamatkan adiknya. Meskipun begitu, tak dapat dihindari, adik laki-laki Lady Om mendapatkan luka bakar yang cukup serius di sekujur tubuhnya. Karena sudah kehilangan tempat tinggal dan tak bisa lagi pulang ke rumah orang tuanya karena takut dicurigai, Lady Om pun kemudian menghubungi mantan asisten rumah tangganya yang bernama Ibu Kang untuk menumpang selama beberapa hari. Dan saat itu, karena kasihan, Ibu Kang pun memperbolehkannya. 1 bulan tinggal di sana, Lady Om mulai tak tahu diri. Ia tidak mau membayar sewa dan tak ada juga niatan untuk pergi dan mencari tempat tinggal lain. Melihat itu, Ibu Kang dan keluarganya pun lama-lama merasa muak juga. Sehingga suatu hari ditegurlah Lady Om olehnya. Ditegur seperti itu oleh sang pemilik rumah malah membuat Lady Om merasa marah dan tersinggung. Untuk itu, dengan perasaan amarah yang menggebu-gebu, Lady Om pun diam-diam bakar rumah Ibu Kang hingga suaminya meninggal dunia dan buah hatinya terluka parah. Setelah membakar rumah milik mantan asisten rumah tangganya itu, sebenarnya Lady Om mulai merasa panik dan tak karuan. Kali ini, ia merasa tindakannya kurang rapi dan bisa saja Ibu Kang melaporkannya ke kantor polisi. Di tengah kekalutan itu, Lady Om pun membeli sebuah bensin dan membawanya ke rumah sakit. Lady Om berniat membakar lantai rumah sakit tempat buah hati Ibu Kang itu dirawat. Untung saja, aksinya itu terekam CCTV. Saat itu, petugas yang melihat gerak-geriknya pun sudah menaruh kecurigaan sedari awal. Untuk itu, polisi pun langsung dihubungi dan segera datang hanya dalam beberapa waktu saja. Dan Lady Om akhirnya ditangkap ketika sedang menuangkan bensin di lantai darurat rumah sakit. Setelah ditangkap, Lady Om berusaha melarikan diri dengan berbohong kepada polisi bahwa dirinya dapat melihat putrinya yang sudah meninggal. Tak hanya itu, ia juga meminta diberi keringanan karena putranya sedang sakit parah dan tak ada siapapun yang merawatnya. Mendengar itu, meskipun curiga, polisi akhirnya membebaskannya. Namun, diam-diam polisi tetap menyelidikinya tanpa penahanan. Lepas dari jeratan hukum tak membuat Lady Om bertaubat. Singkat cerita, pada pertengahan bulan Maret tahun 2005, Lady Om kembali melakukan pencurian kartu kredit dari seorang wanita berusia 24 tahun yang dikenalnya ketika merawat putranya di rumah sakit. Tak tanggung-tanggung, Lady Om menarik uang tunai dari kartu kredit wanita itu sampai sebesar 3,8 juta won atau sekitar 43 juta dalam rupiah. Uang itu pun digunakan Lady Om untuk membayar rumah sakit putranya dan tentunya sisanya ia gunakan untuk berfoya-foya. Karena takut ketahuan jika dirinya lah yang telah mencuri dan menggunakan kartu kredit wanita kenalannya itu, pada tanggal 3 April tahun 2005, Lady Om pun kemudian mendatangi rumah sang wanita dengan beralibi ingin memberikan wanita tersebut obat diet. Saat itu, wanita tersebut entah mengapa percaya-percaya saja kepada Lady Om dan mempersilahkan Lady Om untuk masuk. Dalam rumah, Lady Om pun merayu sang wanita untuk mencoba obat diet yang diberikannya. Dan lagi-lagi, sang wanita menurut. Seperti yang dapat diduga, obat diet yang diberikan Lady Om kepada wanita itu sebenarnya adalah obat antidepresan andalannya. Dan setelah sang wanita tertidur setelah meminum obat itu, Lady Om pun mengambil peniti dan menusuk mata kanannya hingga sang wanita juga mengalami kebutaan. Di lain sisi, tanpa Lady Om duga, polisi ternyata tak melepaskannya begitu saja. Kepolisian diam-diam melakukan penyelidikan kepada Lady Om. Saat melakukan penyelidikan, polisi menemui keluarga Lady Om dan mereka pun terkejut ketika melihat kondisi ibu, kakak laki-laki, dan adik laki-laki Lady Om yang telah kehilangan penglihatan dan memiliki luka bakar. Kakak Lady Om bahkan berkata kepada polisi bahwa siapapun orang yang berada di dekat Lady Om akan terluka dan meninggal. Tak hanya keluarganya,
Kepolisian juga mengecek suami-suami Lady Om lewat catatan pernikahan yang didaftarkannya sendiri. Dari situ, polisi pun juga menemukan fakta bahwa kedua suami dari wanita itu meninggal dengan cara dan penyakit yang sama, yaitu selulitis. Setelah mengumpulkan bukti-bukti kuat bahwa Lady Om adalah seorang kriminal, polisi pun akhirnya menangkap Lady Om pada tanggal 19 April tahun 2005. Ketika ditangkap, Lady Om ternyata sedang bertemu dengan pria lain yang mungkin diniatkannya untuk menjadi sasaran selanjutnya. Selama proses interogasi, Lady Om mengakui segala tuduhannya. Namun, kala itu ia berbohong dan mengatakan bahwa semua hal itu ia lakukan karena ia kecanduan narkotika. Padahal ketika diperiksa, tak teridentifikasi narkotika sama sekali di dalam tubuhnya. Setelah menjalani proses interogasi, Lady Om pun diarahkan untuk menjalani evaluasi psikiatris dan hasilnya mengejutkan. Ia didiagnosis sebagai psikopat parah karena hasil tesnya mendapatkan skor sempurna, yaitu 40 dari 40. Dengan begitu, tak butuh waktu lama kasus Lady Om pun segera naik ke pengadilan. Adapun tuduhan atas kejahatan yang telah dilakukannya selama 5 tahun terakhir berjumlah total 10 kategori dan 24 tindakan, termasuk pembakaran bangunan yang sudah ada, penipuan, penyerangan serius, perampokan, pencurian, dan pengeksekusian. Pengadilan tidak menerima klaim Lady Om atau Om Insuk tentang kelemahan mental akibat narkotika dan resmi menyatakannya bersalah. Jaksa penuntut umum meminta hukuman eksekusi untuk Lady Om atas segala kejahatannya. Namun, pada tanggal 27 Oktober tahun 2005, hakim menjatuhkannya dengan hukuman penjara seumur hidup pada sidang pertamanya. Setelah itu, beberapa banding pun dilakukan oleh pihak penasihat hukum Lady Om. Tetapi, pada tahun 2006, hukuman seumur hidupnya dikukuhkan pada sidang ketiga di bulan Desember. Keluarga korban maupun keluarga Lady Om sendiri merasa lega mendengar keputusan hakim, meskipun rasa sesak dan amarah di hati mereka tak kunjung bisa reda karena dihianati oleh orang yang telah mereka percaya sepenuh hati. Sampai kini, Lady Om pun masih harus mendekam di penjara untuk membayar semua kejahatan yang telah dilakukannya. Adapun putranya, ternyata diketahui telah lama meninggal dunia di rumah sakit, entah karena ulah ibunya sendiri atau karena telah menyerah dengan penyakitnya.